yang telah kita ketahui bahwa dalam perekonomian dua sektor itu ada namanya MPC dan MPS. MPS itu adalah dari rumah tangga. Sedangkan MPC dan MPS itu kalau kita tambahkan dia akan menjadi satu. Kenapa? Karena Y sama dengan C ditambah S. Apa artinya itu adalah Y itu adalah pendapatan, C itu adalah konsumsi, sedangkan S itulah saving atau tabungan. Jadi adalah pendapatan masyarakat atau rumah tangga itu digunakan untuk konsumsi dan saving. Di dalam dua sektor, Y itu sama dengan YD ya. Karena YD itu kemarin sudah kita tahu YD itu dikurang T, karena di T itu adalah pajak atau tax. Di dalam perekonomian dua sektor pajak belum ada, maka Y itu sama dengan YD. Untuk mencari MPC ini rumusnya itu adalah delta C per delta YD. Delta C itu adalah selisih, berarti C2 atau konsumsi kedua kita kurang C1, atau bisa juga CN dikurang CN dikurang 1. Begitu juga dengan delta Y atau delta YD. Delta Y itu adalah Y2 dikurang Y1 atau YKN dikurang YN kurang 1 ya. YN kurang 1. Untuk YD misal begitu juga. Y2 dikurang Y1, YD2 kurang YD1 atau YD4 dikurang YD3 atau YD3 kurang YD2. Itu maksudnya. Sekarang kita ini APC itu adalah C dibagi YD, atau APC itu adalah C per Y itu ya. C konsumsi kita bagi dengan pendapatan, maka dapatlah dia konsumsi rata-rata atau average propensity to consume. Jadi itu untuk mencari konsumsi rata-rata. Oke, berarti kita sudah sampai di konsumsi. Sekarang kita melihat lagi MPS. MPS itu adalah marginal propensity to saving, berarti kecondongan menabung ya. Kecondongan menabung itu rumusnya itu adalah delta S per delta YD atau delta S per delta YD delta Y. Tadi delta itu merupakan selisih. Itu adalah saving kedua dikurang saving pertama, atau saving ketiga dikurang saving kedua, atau istilahnya saving KN itu dikurang dengan saving N kurang saving sekarang dikurang saving sebelumnya gitu kan. Oke. Begitu juga dengan delta tadi, sama dengan yang di atas ini ya. Itu selisih antara YD. Contohnya bisa kita lihat di tabel. APS-nya itu adalah condongan menabung rata-rata itu menjadi S per YD atau S per Y, sama saja ya untuk perekonomian dua sektor. Maka perubahan dari pendapatan itu akan mempengaruhi perubahan dari konsumsi, juga akan mempengaruhi perubahan dari saving. Berarti di sini berapa turunnya pendapatan kita, maka akan mempengaruhi konsumsi kita dan juga akan mempengaruhi saving kita. Misalkan nih contoh ya, ini Y-nya itu atau pendapatan kita 0, sedangkan konsumsi kita 90, sedangkan saving kita itu min 90. Artinya bahwa walaupun kita tidak punya pendapatan, kita pasti tetap mengkonsumsi, kita tetap makan, kita tetap minum, kita tetap punya pakaian, maka saving kita min. Berarti dari mana min ini? Berarti ini adalah kita istilah mengutang gitu ya. Berarti saving kita min karena pendapatan kita 0, kita harus tetap makan, minum, maka saving kita min. Contoh begini, pendapatan kita 120, sedangkan konsumsi kita 100, maka saving kita ada 20. Berarti cara mencarinya itu, rumus awalnya itu adalah Y sama dengan C ditambah S, sedangkan untuk mencari S kita itu harus mengurangkan Y itu dikurang dengan C, sedangkan untuk mencari C itu adalah Y dikurang S ya. Makanya dapat nilai min di C tadi nih
dan nilai plus. Jadi kita bisa menulis fungsi konsumsi itu adalah C itu adalah konsumsi, itu merupakan A itu adalah konsumsi saat pendapatan 0, kita tambahkan dengan MPC yang kita beri tanda atau lambang itu B itu adalah MPC, ini adalah Y, berarti konsumsi itu merupakan rumusnya itu adalah C sama dengan A ditambah BY. Fungsi tabungan ya, fungsi tabungan atau fungsi saving itu tadi kan itu adalah min A. Kenapa dia min A? Karena jika pendapatan 0, maka ini pendapatan 0, lambang konsumsi itu adalah A, sedangkan savingnya adalah min. Kita contohkan tadi, itu adalah 1 dikurang BY. Kenapa dia 1 kurang BY? Karena sebelumnya kita udah tahu bahwa MPC ditambah MPS sama dengan 1. MPC tambah MPS sama dengan 1 ya, berarti sini adalah MPC, ini 1 kurang B itu adalah MPS, 1 dikurang B sama dengan MPS. Nah itu dia, berarti ini adalah MPS, ini adalah MPC. Maka rumusnya untuk konsumsi C sama dengan A ditambah BY, sedangkan S sama dengan min A ditambah 1 dikurang BY. MPS itu adalah dari segi rumah tangga. Sekarang kita masuk ke perusahaan. Perusahaan itu dia ada investasi ya, investasi. Jadi untuk lebih lanjutnya apa itu investasi, saudara bisa baca dari bahan yang telah dikirimkan. Maka jadi tadi ada S, sekarang ada I gitu ya kan. S tadi di rumah tangga atau household, sedangkan ini adalah di firm atau perusahaan. Maka keseimbangan perekonomian dua sektor itu atau pendapatan nasional dua sektor itu, kalau untuk rumah tangga tadi itu adalah konsumsi, sedangkan untuk perusahaan tadi adalah investasi. Terus lagi ada namanya akan keseimbangan agregat ya, keseimbangan secara agregat atau secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Ada lagi namanya I itu, nih dia kan, satu lagi sama dengan S. Dikatakan dengan keseimbangan suntikan dan bocoran. Suntikan sama dengan bocoran atau suntikan bocoran ya. Di dua sektor itu kita mengenal ada namanya multiplier ya, multiplier. Itu dikatakan juga dengan angka pengganda atau perbandingan antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional. Nanti akan kita lihat contoh soalnya agar saudara lebih mengerti. Di sini untuk MPC itu angka penggandanya itu adalah delta. Kenapa kita pakai delta? Karena itu adalah perubahan. Tadi kan multiplier itu kan perubahan. Untuk MPC rumusnya 1 dikurang 1 dibagi 1 dikurang MPC. Misalkan yang berubah itu adalah investasi. Ini dia kan, berarti ini adalah efek pendapatan itu terhadap perubahan investasi. Kalau kita lihat untuk perubahan tabungan itu delta Y sama dengan 1 dibagi MPS. Nah, ini adalah terhadap efek investasi juga. Nanti akan lebih mengertinya pada contoh soal.